Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom,
Selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk kita bersekutu lagi dalam ibadah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 6 Februari 2022. Sejenak kita akan mendengarkan pokok-pokok dari Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Yang pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STH MM, dibantu oleh beberapa majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan berkode QRIS. Ketiga, sidang majelis. Sidang majelis gereja tahun 2022 yang sedianya dilaksanakan pada hari Minggu, yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 6 Februari, pukul 11.30 atau pukul 11 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan secara on-site dan virtual. Virtual melalui Zoom meeting, link telah dibagikan ke WA Group Jemaat Gereja Toraja. Dimohon kepada seluruh majelis gereja, masing-masing bidang, pengurus OIG, kepanitiaan, dan tim kerja untuk dapat hadir pada rapat majelis tersebut. Juga kami mengundang jemaat dalam rapat evaluasi program tahun 2021. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita sakit. Mohon doa segenap jemaat untuk beberapa anggota jemaat yang dalam kondisi sakit. Pertama, Bapak Julianus Rombetasik. Yang kedua, Bapak Simon Tandilo. 3, Bapak Peter Masang. Dan beberapa anggota jemaat yang saat ini masih terpapar dengan COVID-19. Kiranya Tuhan menyembuhkan jemaatnya. Jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu 13 Februari 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Sabara STH MM, penanggung jawab ibadah Penatua Julianus Pongtularan. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Berhimpun menghadap Allah, panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih, bagi setiap orang pengalaman menerima pengampunan itu menjadi kesaksian iman yang istimewa. Oleh karenanya, diperlukan ruang untuk bertumbuh, baik secara individu maupun dalam kehidupan bersama, khususnya keluarga dan gereja. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema Kerjakanlah Kehendak-Nya, kita akan belajar melalui kisah para tokoh yang hidupnya berubah setelah dosanya diampuni Allah. Pengalaman iman itulah yang kiranya juga makin meneguhkan iman umat. Jemaat dipersilahkan berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara juga. Kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, celakalah kami, sebab kami ini orang-orang yang najis bibir. Karena itu sesungguhnya kami tidak sanggup menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini. Janganlah kiranya Engkau mengingat-ingat segala kenajisan kami ya Tuhan. Karena itu kami ingin perubahan hidup yang nyata darimu. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 7.
hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita masuk bermazmur, yaitu dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kami setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita, bacaan pertama dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Bacaan kedua dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa kekal, kekasih jiwa kami. Bapa yang selalu menuntun, menjaga, memelihara kehidupan ini. Di jam sembahyang di hari Minggu ini, wajib bagi kami untuk beribadah sebagai satu persekutuan jemaat, sebagai gereja Tuhan, di dalam mensyukuri apa yang Tuhan lakukan. Bapa di sorga, terima kasih atas seluruh kasih dan kebaikan-Mu. Dan dari dalam peribadahan ini, pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan senantiasa menempati tempat yang sentral.
Firman-Mu telah tersedia. Kami sudah ada di sekitar kebenaran firman Allah. Puaskan kami dengan firman-Mu di hari ini. Dan layakkan kami Bapa untuk menerima kebenaran-kebenaran Tuhan. Bekerjalah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat 1-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya raja, Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kedua akan kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajarkan, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdiri untuk pembacaan Injil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerjakanlah kehendak-Nya. Menjadi perenungan kita, menjadi permenungan kita di hari Minggu ini. Hari ini kita disuruh mengerjakan kehendak-Nya. 1 minggu kemarin firman Tuhan menyapa kita, sampaikan kehendak-Nya. Tidak cukup hanya mau disampaikan, tetapi harus dikerjakan. Harus kita lakukan. Masih segar dalam hati dan pikiran kita bagaimana Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Tetapi mau tidak mau Yesus harus memberitakan apa yang menjadi kecintaan dan kesukaan Allah bagi dunia ini. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Yeremia. Tuhan panggil, enggak, aku masih sangat muda. Saya tidak pandai berbicara. Tetapi senang atau tidak senang, mau tidak mau, Yeremia harus takluk kepada kuasa dan otoritas Allah yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kembali menyapa di hari ini bagaimana Yesaya juga mendapat panggilan dari Allah. Yesaya 6 adalah sebuah perikop yang sangat-sangat akrab lazim dengan kita. Di dalamnya ada kutipan yang sangat-sangat indah, ini aku, utuslah aku. Terkadang menjadi penguatan bagi kita. Terkadang menjadi sebuah penghiburan tersendiri bagi kita ketika kita dipanggil, ketika gereja berseru. Untuk mencari pelayan-pelayan, mencari pekerja-pekerja. Tetapi sekalipun firman itu disampaikan dalam berbagai cara, disampaikan dalam berbagai perspektif, tetapi tetap saja ada banyak anak-anak Tuhan yang enggan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau untuk memberi diri. Dengan alasan tunggu dulu, kasih lagi waktu bagi saya 1-2 tahun ke depan untuk merenungkan lagi. Dan berbagai alasan kita sampaikan kepada gereja yang menawarkan panggilan kepada kita di dalam bekerja dan berkarya. Artinya gereja masih kesulitan untuk mencari pelayan-pelayan yang secara tulus ikhlas memberi diri. Untuk mendengarkan sudah banyak. Untuk berkata-kata tentang firman sudah banyak yang digerakkan. Tetapi untuk melakukan ini yang menjadi persoalan. Siapa yang mau pergi? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan? Yesaya 6 berbicara bahwa Yesaya mendapat panggilan dengan sebuah penglihatan. Dikatakan Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang serta jubahnya memenuhi bait suci. Jubahnya memenuhi bait suci. Di saat ada banyak orang sementara beribadah,
umat Allah sementara beribadah. Lalu dikatakan di ayat 3 para serafim, ya, salah satu malaikat surga berseru di ayat 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tradisi Alkitab mau mengatakan bahwa kehadiran para serafim, kehadiran malaikat adalah sebuah pertanda sebagai bukti kehadiran Allah di situ. Lalu dikatakan penglihatan itu menggetarkan seorang Yesaya. Baginya sesuatu yang tidak biasa. Nakura. Mindarakte. Tang si patu, tang si elek. Tang si tondona. Karena Yesaya sangat paham Allah itu kudus. Sementara dirinya adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Karena itu di ayat kelima, Yesaya katakan, saya ini orang najis bibir. Apa ratulaku pagau, apa ratulaku parampo. Sementara saya tidak layak untuk itu. Karena itu Yesaya katakan, celakalah aku binasa. Celakalah aku. Mana mate tongan ra? Mana mandasa tongan ra? Sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang ajaib. Datang dan terjadi pada diri seorang Yesaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Alasan Yesaya tidak punya pengaruh apa-apa di hadapan Tuhan. Di ayat 7, cara Tuhan yang luar biasa, seorang dari serafim itu terbang mendekati Yesaya. Lalu menyentuhkan sepit berbara ke mulut Yesaya. Sebagai pertanda tidak benar. Apa yang Yesaya katakan, saya ini najis bibir. Dikatakan bahwa kesalahan Yesaya dihapus dan dosanya telah diampuni. Ada ritus pentahiran. Ketika seorang diterima oleh Allah. Setelah ditahirkan, setelah dosanya dihapuskan oleh Allah. Baru Tuhan katakan kepada Yesaya, "Oh, ende tulah mu pagawe. Ini yang harus kau lakukan." Di ayat seterusnya. Banyak anak Tuhan suka berbala-bala di hadapan Tuhan. Tangkuis santai aku tandai. Oh, tobaga nak toma dosa nak. Sudah mengklarifikasi. Saya tidak bisa itu dan ini. Tetapi Yesaya memberikan teladan kepada kita, sesudah Yesaya menerima itu, dibersihkan. Barulah Tuhan menguraikan kepada Yesaya tugas-tugas Yesaya. Dalam bait Allah banyak orang yang berkumpul. Allah berbicara, siapa yang akan kuutus? Tuhan tidak berkata lagi kepada Yesaya, "Morai koraka, maukah engkau kuutus?"
tetapi berbicara ke dalam komunitas yang berkumpul, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku. Jamahan Allah secara pribadi kepada Yesaya lewat malaikatnya. Tanpa keberatan apa-apa, tanpa beban, Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Dari sekian banyaknya orang yang berkumpul. Awalnya Yesaya tahu diri. Tetapi juga Yesaya harus tahu diri Tuhan itu siapa. Seperti apa Allah yang berbicara kepada orang banyak yang berkumpul. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sama menariknya dengan narasi yang dibangun oleh Injil Lukas. Bagaimana penjala ikan menjadi penjala manusia. Juga Yesus ada di antara orang banyak yang berkumpul. Ada banyak orang yang haus untuk mendengarkan firman Allah. Karena banyaknya orang, Yesus mencoba membuat jarak dengan mereka. Pinjam perahu Simon. Agak jauh dari mereka, berdiri di atas perahu, lalu berbicara, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Tetapi sekali lagi, di saat orang banyak rindu untuk mendengarkan suara Allah, ternyata Yesus sangat peka. Ada yang urgen, ada yang sementara bergumul. Yesus tahu dengan persis. Ada apa dengan Simon Petrus? Ada apa dengan Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus itu? Tak seekor ikan pun mereka dapat. Yesus tahu persis. Ada masalahnya Petrus. Nataru pong matuatu penanta katuanta masolanasan. Yesus tahu mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Profesionalisme mereka sebagai nelayan di Danau Genesaret tidak diragukan. Tetapi hari itu mereka tidak bisa membawa apa-apa untuk pulang ke rumah mereka. Lalu dikatakan Allah tiba-tiba berbicara kepada Simon Petrus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bagi seorang yang merasa handal sudah biasa. Rasa-rasanya hambar deh sapaan Yesus itu. Wium bagi kualan. Buang dalaki. Ini sudah semalam-malaman. Kami bukan penjala yang baru.
Kami sangat tahu bagaimana kondisi suasana Danau Genesaret. Ketika suara Yesus berbicara kepada Petrus, Petrus katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nada kesia-siaan. Nada keputusasaan mulai keluar dari dalam bibir seorang Petrus. Mereka tidak mendapat upah apa-apa di hari itu dari hasil kerja mereka. Karena itu perkataan Yesus, ajakan Yesus, bertolak ke sebelah dalam, tebarkan jalamu di sana. Seolah-olah agak sukar mereka terima. Kurang masuk di akal sehat mereka. Apa bisa, apa mungkin. Sedangkan sudah semalam-malaman, tidak ada. Apalagi hanya untuk berpindah tempat sedikit dari tempat mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengatakan bahwa justru di situasi yang seperti itulah Petrus dan teman-temannya harus belajar mendengar apa yang Yesus katakan kepada mereka. Belajar mendengar melebihi kenyataan yang ada di depan mereka bahwa hari itu nihil. Hasil kerja mereka. Karena itu dengan berat hati Petrus katakan, karena engkau yang menyuruhnya. Koyo. Karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala. Belum menunjukkan sebagai sebuah komitmen iman seorang Petrus. Yo, perang itu guru mimpi ya. Biasa dalam kehidupan kita. Guru, karena engkau yang menyuruhnya, ya aku tebarkan jala. Sebatas penghormatan, sebatas bakti murid kepada sang guru. Supaya Yesus tidak kecewa. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa apa yang mereka lakukan secara terpaksa sebagai hanya sebuah penghormatan dikatakan bahwa itu membawa sebuah pengalaman yang baru. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Iya lek, nang makuasa siami ya tuh. Uang Yesus. Banyak ungkapan-ungkapan. Dari dalam kehidupan kita yang terkadang meragukan. Tidak terlalu fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Mencoba dan terus mencoba mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Tetapi ternyata semuanya terbatas. Persoalannya bahwa kalau Petrus dan teman-temannya tidak belajar untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki, mereka tidak ada bedanya dengan mereka yang berkumpul pada hari itu. Hanya mau mendengar firman saja. Sesudah itu selesai persoalan.
Sesudah itu tunggu mujizat apa lagi yang Yesus mau lakukan. Tetapi luar biasa Simon mau melakukan itu. Dan narasi Lukas mau mengatakan tidak juga hanya berakhir ketika bahwa mereka melihat mendapatkan ikan jala mereka hampir koyak. Tidak hanya katakan bahwa perkataan Yesus itu berkuasa, tetapi ada hal yang luar biasa membawa perubahan dalam diri Petrus dan teman-temannya. Di ayat 8, kalau tadi Petrus katakan, "Guru, karena engkau yang mengatakannya, akan kutebarkan jalaku." Tetapi ayat 8 Petrus katakan, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa." Bandingkan Yesaya. Bandingkan Paulus. Yang ketika hidupnya seorang Paulus melakukan penganiaya di mana-mana orang berkumpul memuji Tuhan, tidak senang dia. Tetapi cara Tuhan sungguh luar biasa. Petrus katakan, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa." Petrus kini melihat bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Fokus mereka tidak lagi berapa banyak ikan yang mereka dapatkan. Tidak. Tapi sekarang mereka fokus kepada Tuhan Yesus. Karena itu ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia, tidak ada lagi keberatan. Yang mereka lakukan, Lukas katakan mereka meninggalkan sesuatu. Jumlah ikan banyak tidak terlalu penting. Hati mereka tidak lagi berada pada jala mereka. Tetapi dikatakan mereka meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan tema di hari ini bahwa ternyata firman Tuhan tidak sebatas kita dengarkan saja. Tetapi harus melakukannya. Penjala ikan. Selama ini mereka menangkap ikan-ikan yang hidup. Bawa di darat, ikannya mati lalu dikonsumsi. Tetapi ketika mereka menjadi penjala manusia, sekarang mereka yang harus membawa manusia. Mereka yang buta. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang dilupakan untuk melihat kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita di hari ini? Pastilah banyak kali juga gereja berseru memanggil kita. Gereja yang kita percaya bahwa kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang bersuara, berbicara, memanggil kita. Ada banyak kali kita meragukan itu. Banyak kali kita merasa tidak bisa, tidak sanggup, tidak pandai, tidak punya pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di hari ini ketika suara itu datang menyapa kita, lakukan kehendaknya. Harus kita kerjakan. Bahwa ternyata kelemahan kita, kekurangan kita tidak ada artinya ketika kita sudah mengiyakan itu Allah sendiri. Yang berkarya, Allah sendiri yang melakukannya. Bagi setiap anak
anaknya. Karena itu kerjakan kehendaknya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebersyukuran di hadapannya. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Kita bersyukur atas firman yang sudah menyapa, firman yang sudah menguatkan, firman yang harus kita bawa di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan penuh kepercayaan di hadapannya, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi pada segala abad. Kita bersaksi tentang kebenaran karya penyelamatan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Dengan kekuatan dalam Roh Kudus, kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam akte persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkannya pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita akan mengiringi persembahan kita yang bisa dilakukan melalui kiris yang di depan kita dengan menyanyi dari PKJ 153. Ayat 1 dan 3. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu.
sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ada persembahan pujian, diberikan waktu kesempatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudaraku, apapun pergumulan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan akan mengangkat apapun yang kita alami saat ini. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih persembahan pujian dari Ibu Caroline. Biarlah menjadi kekuatan dan saluran berkat bagi kita semua di hari ini. Dan kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari dalam keteduhan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga,
syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan bagi kami. Tuhan memberkati persekutuan dan kehidupan kami. Bahwa tidak saja kami menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di sorga, terima kasih. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan di jemaat Tangerang di sini bersama-sama semakin digerakkan, memberikan tempat bagi Allah lewat firman-Mu, berbicara bagi kami. Hanya dengan terus membaca, mendengar, merenungkan, lalu melakukannya. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Bapa di sorga, di tengah persekutuan kami, bahwa juga kehidupan kami tidaklah steril. Dari banyak pergumulan, dari banyak rasa sakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Entah pergumulan karena keluarga kami, pergumulan karena pekerjaan, karena lingkungan kerja, pergumulan oleh karena relasi dengan sesama kami. Sangat-sangat terganggu. Tuhan terus memberkati kami. Bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Bahwa Tuhan sajalah menjadi tempat pelarian kami. Kami terus menopang anak-anak Tuhan dalam kondisi sakit. Bersama Bapak Yulianus Rombatasik. Bersama Bapak Simon Tandilo, bersama Bapak Peter Masang, dengan kondisi dan rasa sakit mereka masing-masing, bahwa mereka sangat-sangat terbatas, mereka lemah, dan Tuhanlah yang kuat untuk memberkati pelayanan dokter dan medis, memberkati topangan dan pelayanan keluarga, dan juga tindakan-tindakan dalam bentuk terapi yang harus dijalani oleh anak-anak Tuhan. Dengan berharap dan dengan penuh kesabaran, bahwa upaya kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Juga di masa pandemi COVID-19, yang juga ditandai dengan munculnya varian Omikron di saat-saat sekarang ini. Ada banyak keluarga, ada banyak anak-anak Tuhan, warga jemaat Tuhan di sini yang terpapar oleh COVID-19. Ada yang sementara dalam proses pemulihan.
sementara di dalam melakukan isolasi mandiri. Dan juga beberapa yang sudah dipulihkan. Bapa di sorga, Engkaulah yang berkuasa. Kekuatan kelegaan Tuhan nyatakan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tak terbilang Tuhan apa yang menjadi persoalan kami. Sebagaimana Simon Petrus dan teman-temannya. Demikianlah Tuhan menerawang kehidupan kami satu persatu. Mohon pimpinan Tuhan, pelayanan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan terus memberkati pelayanan ibadah. Secara khusus di 2 minggu ini. Pelayanan ibadah secara online. Secara full kami layankan. Sungguh Bapa, kami banyak terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan selalu ada. Kasih-Mu tidak terbatasi oleh apapun juga. Juga pelayanan majelis gereja-Mu. Tuhan yang panggil, Tuhan yang perlengkapi. Untuk terus kami layankan dengan baik dan benar. Pelayanan diakonia jemaat. Bahwa bukti kehadiran gereja Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh dirasakan secara langsung oleh umat-Mu yang bergumul, umat Tuhan yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu persidangan tahunan majelis gereja seusai ibadah ini. Berkati majelis gereja-Mu, berkati pengurus-pengurus OIG dan perangkat-perangkat lain di tengah jemaat Tuhan di sini. Untuk bersama-sama menggumuli, bersama-sama mendoakan pelayanan 1 tahun ke depan. Juga Tuhan terus memberkati pelayanan gereja-Mu. Gereja Toraja di Klasis Pulau Jawa. Di wilayah 4 gereja Toraja, di tingkat sinode gereja Toraja. Bahkan dalam kebersamaan dengan gereja-gereja Tuhan di bawah payung Persekutuan Gereja Indonesia. Kebaran Injil yang terus dilakukan, baik secara lembaga dan juga pribadi-pribadi yang digerakkan oleh Roh Kudus-Mu. Bahwa dari dalam semuanya itu, sukacita dari Injil Tuhan Yesus terus diperdengarkan. Banyak yang bersukacita, banyak jiwa yang diselamatkan. Pemerintah dan bangsa kami adalah wajib bagi kami untuk menopang mereka. Pemimpin-pemimpin kami sebagai hamba Allah dalam membawa keadilan kebenaran, supaya kami sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera di mana kami hadir dan berada. Bahkan upaya pemerintah, upaya tenaga medis dalam penanggulangan wabah COVID-19
Kami sungguh sadar Bapa, di tengah bangsa kami, di daerah sekitar kami, perkembangan COVID begitu memuncak. Biarlah tidak melemahkan kami, tidak melemahkan pemerintah kami, tenaga medis, tetapi terus berjuang bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami, yang sudah memberkati kehidupan kami, karya kerja dan usaha kami. Dan juga hari ini kami menyatakan syukur di tengah persekutuan. Berkati persembahan umat-Mu dengan peruntukannya masing-masing. Berkati pelayan-pelayan-Mu di hari ini, yang juga boleh mendukung persekutuan yang boleh terjadi. Bahwa semuanya ini adalah kekayaan di dalam rumah Tuhan di sini. Untuk melakukan banyak kebaikan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan menjaga, melindungi kami semua, jemaat Tuhan di rumah-rumah mereka. Bahkan aktivitas yang memungkinkan kami lakukan hari ini, Tuhan memberkatinya. Ini pengucapan syukur kami, permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk pengutusan dan berkat. Kita akan menyanyi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 402. Ku perlukan juru selamat. Pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Hendaklah engkau penuh dengan penghayatan akan panggilan Allah dalam kehidupanmu.
Nyatakanlah panggilan itu sambil beriringan dengan pengakuan yang nampak dalam pekerjaan. Panggilan yang Tuhan kehendaki. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan NKB 125. Ku dengar panggilan Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.